Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Teman-teman semuanya, saudara seiman seagama atau saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin, patut bersyukur kepada Allah. Kita semua masih dalam keadaan sihah wa afiyah. Semoga selalu berada dalam pengawasan pertolongan Allah, amin ya rabbal alamin. Kita kali ini Al-Fakir, saya sendiri Nailul Abror di channel YouTube Nailul Abror Official, tetap masih mengajak teman-teman untuk muzakarah bersama membaca kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau seorang faqih yang sekaligus mutasawwif, tokoh tasawuf, tokoh yang dikenal kesufiannya, dan juga beliau dikenal juga sebagai filosof yang sufi. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Yang akan kita baca kali ini di juz 1 halaman 16, kalau di kitabnya saya halaman 16, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon, yaitu terkait asarus sahabah yang terkait dengan manfaat dan kelebihan ilmu. Seperti apa? Kita baca bersama, pelajari bersama, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Wa qala al-Hasan rahimahullah. Al-Hasan rahimahullah berkata, yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Mansen pengorbanannya para ahli ilmu itu nanti akan diadu dengan darah pengorbanannya para syuhada. Wayarjahu midadul ulama bidami syuhada. Namun nanti mansen pengorbanannya ahli ilmu itu jauh lebih unggul nilainya di sisi Allah daripada darah pengorbanannya para syuhada. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud berkata, alaikum bil ilmi qabla an yurfa'ah. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu diangkat nanti oleh Allah. Wa raf'uhu mautu ruwatihi. Dan diangkatnya ilmu itu adalah wafatnya para ahli ilmu. Jadi nanti di akhir zaman ahli ilmu itu diwafatkan oleh Allah, sehingga manusia repot untuk mencari guru dalam ilmu. Maka sebelum ilmu itu diangkat, pelajarilah ilmu, raihlah ilmu, kata Ibnu Mas'ud. Fawalladzi nafsi biyadihi la yuddanna rijalun qutilu fi sabilillah syuhada'a ay yab'athahumullahu ulama'ah lima yarawna min karamatihim. Maka demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, beberapa lelaki yang terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, dia sangat menginginkan sekali agar mereka itu dibangkitkan oleh Allah di mahsyar dikategorikan sebagai ahli ilmu. Kenapa? Lima yarawna min karamatihim, karena mereka faham ternyata ahli ilmu itu di mahsyar nanti sangat mulia sekali di sisi Allah, sangat dimuliakan. Fa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang lahir langsung dalam keadaan berilmu, gak ada. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa kita raih dengan proses belajar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Bermuzakarah ilmu, berdiskusi ilmu di sebagian malam itu jauh sangat aku cintai, kata Ibnu Abbas, daripada menghidupkan sepenuhnya malam dengan ibadah.
kata Ibnu Abbas. Wa kadzalika Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Begitu juga versi Abu Hurairah dan versi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mudzakarah ilmu di sebagian malam meskipun hanya 1 jam, 2 jam, itu jauh lebih utama daripada menghidupkan malam sepenuhnya dengan ibadah. Karena ilmu dengan ibadah lebih utama ilmu. Nah, kemudian waqal Al-Hasan berkata fi qoulihi ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Innal hasana fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Wa fil akhirah hiyal jannah. Al-Hasan ketika menafsirkan kalam Allah yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, itu kan firman Allah, itu kalam Allah, itu doa Rabbana atina itu. Yang artinya ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, juga berikan kami kebaikan di akhirat. Itu versi Al-Hasan. Yang dimaksud kebaikan dunia itu adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Wa fil akhirah, adapun yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat, hiyal jannah, ialah surga. Wa qila li ba'dil hukama. Kemudian ada sebagian ahli hikmah ditanya oleh santrinya, Ayyul asya taquttuni. Wahai guru, apa perkara yang dapat memberikan nilai lebih kepadaku, yang dapat memberikan nilai plus keutamaan kepadaku? Qala, maka ba'dul hukama itu berkata begini, al asya allati idza ghuriqat safinatuka sabbahat ma'aka ya'nil ilma. Wakila arada bi gharaqis safinah halaka badanihi bil maut. Sesuatu yang akan menjadi nilai lebih keistimewaan bagimu ialah sesuatu ataupun perkara yang ketika perahu layarmu tenggelam di lautan, maka perkara tersebut akan bertasbih bersamamu, mensucikan Allah, yaitu ilmu. Artinya apa? Ini yang dimaksud dengan gharaqis safinah, tenggelamnya perahu ahli ilmu di lautan, itu maksudnya adalah wafatnya jasadnya ahli ilmu. Ketika ahli ilmu itu wafat, maka ilmunya itu bermanfaat, bertasbih, dan nilai manfaatnya itu kembali lagi kepada si ahli ilmu yang wafat itu. Jadi bahagia di barzakh nanti yang ahli ilmu. Wa qala ba'duhum, kemudian sebagian ahli hikmah berkata lagi, man ittakhadzal hikmata lijaman ittakhadzahu an-nas imaman. Siapa yang menjadikan hikmah, ilmu manfaah, sebagai pegangan bagi dirinya, maka ia oleh manusia akan diangkat menjadi imam. Dia oleh manusia akan diangkat menjadi pemimpin. Wa man 'urifa bil hikmah la hadathul 'uyun bil waqar. Dan siapa yang dikenal dengan hikmahnya, dengan ilmu manfaahnya, maka ia akan dilirik oleh beberapa mata bil waqar, dengan penuh keagungan. Kemudian waqala Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih berkata, min syarafil ilmi anna kullaman nusiba ilaihi walau fi syai'in haqirin fariha wa man rufi'a anhu hazana. Termasuk daripada kemuliaan ilmu, kata Imam Syafi'i, ialah orang yang menjadi rujukan ilmu, ya katakanlah ilmunya menebar, bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan bahagia. Orang ahli ilmu dan ilmunya mengalir pada orang lain, maka si ahli ilmu itu pasti bahagia, kata Asy-Syafi'i. Wa man rufi'a anhu hazana. Dan ketika ilmu diangkat oleh Allah dalam dirinya, terangkat, lenyap, hilang, maka dia menjadi sedih. Itu bagian daripada kemuliaan ilmu. Jadi ukuran bahagia tidaknya ahli ilmu itu tidak diukur dengan adanya harta yang dia punya ataupun pangkat jabatan yang dia raih. Jadi bahagia tidaknya ahli ilmu tergantung ilmu pada dirinya. Apabila mengalir pada orang lain, dia menjadi bahagia, dan ketika ilmu itu lenyap, itu akan menjadi kesedihan baginya.
Wa qala Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bil ilmi, raihlah ilmu," kata Sayyidina Umar. "Fa inna lillahi subhanahu ridaan yuhibbuhu." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki selendang yang sangat dicintainya, kata Sayyidina Umar. "Faman talaba baban minal ilmi raddahu Allahu azza wa jalla biridaihi." Dan barang siapa yang mencari pintu ilmu, berusaha untuk mengkaji, mempelajari ilmu, meraih ilmu, maka Allah akan memakaikan selendang itu kepadanya. Namun fa in aznaba dzamban ista'tabahu thalatha marrat. Ketika pelajar ilmu tersebut, pemburu ilmu tersebut berbuat perbuatan dosa, maka Allah akan mencercanya sebanyak 3 kali, li'alla yuslibahu ridaahu dzalik, agar perbuatan dosanya tidak merusak selendang kemuliaannya. Wa in tatawala bihi dzalika dzambuh, meskipun dosa yang ia lakukan itu panjang, hatta yamuta, hingga mati, itu akan dicerca sebanyak 3 kali. Jadi ahli ilmu itu, pelajar ilmu akan mendapatkan selendang kemuliaan dari Allah. Jangan berbuat dosa. Wa qala Al-Ahnaf rahimahullah berkata, "Kadal ulama ayyakunu arbaban." Hampir, kata Ahnaf, ahli ilmu itu hampir menjadi raja-raja, penguasa. Namun wa kullu izzin lam yutad bi ilmin. Kata Ahnaf, tiap-tiap kemuliaan itu tidak bisa dikuatkan dengan ilmu. Jadi ilmu tidak bisa dijadikan penguat suatu kemuliaan. Fa ila dzillin masiruhu, maka kemuliaan itu bisa menjadi kuat apabila dikembalikan kepada kehinaan. Masya Allah. Jadi mulia harta, jabatan itu tidak ada nilainya, dan ilmu tidak akan menjadi penguat terhadap tahta. Tidak bisa. Wa qala Salim bin Abil Ja'ad berkata, "Ishtarani maulaya bi 300 dirhamin." Majikanku telah membeli diriku dengan harga 300 dirham. Wa a'taqani, kemudian ia memerdekakanku. Fakultu, maka aku berkata, bi ayyi syai'in ahtarifu, dengan apa aku nanti bekerja mengejar nafkah, kebutuhan hidup, menyambut gawe. Fahtaraftu bil ilmi, kata Salim bin Abil Ja'ad, setelah aku merdeka, aku bekerja dengan ilmu. Fama tammat li sanatun, tidak sampai aku bekerja 1 tahun, hatta atani amirul Madinah zairon, tiba-tiba pemimpin Madinah datang kepadaku, mengunjungiku. Namun falam adzan lahu, namun aku tidak memberikan izin kepadanya untuk menemuiku. Nih, jadi orang bekerja dengan ilmu, meskipun sibuk kerja, ilmunya tidak dibuang, tidak ditinggalkan. Dia dikejar-kejar oleh kemuliaan nanti. Jadi sesibuk apapun kita dengan pekerjaan, jangan mencampakkan ilmu. Waqala Zubair bin Abi Bakar berkata, "Kataba ilayya abi bil Iraq." Aku mendapatkan surat dari ayahku di Irak. Isinya begini, "Alaika bil ilmi, raihlah ilmu. Fa innaka idza iftaqarta kana laka malan." Karena ketika kamu dalam keadaan fakir, ilmu itu akan menjadi harta kekayaan bagimu. Namun wa idza staghnaita kana laka jamalan, ketika kamu nanti menjadi orang yang kaya harta, maka ilmu itu akan menjadi keindahan bagimu. Masya Allah. Wa hukiya dzalika fi wasaya Luqman libnihi. Terkait dengan itu ada cerita seputar wasiahnya Luqman kepada anaknya. Qala, Luqman berwasiat begini kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, berkumpul duduklah kamu dengan para ahli ilmu. Wazahimhum birukbataikah, dekatkan lututmu dengan para ulama." Duduk bersama artinya duduk dekat dengan para ulama, para ahli ilmu. Fa inna Allah subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah,
Karena sesungguhnya Allah menghidupkan beberapa hati dengan cahaya hikmah, ilmu bermanfaat. Kama yuhyil arda biwabil sama, sebagaimana Allah menyuburkan tanah bumi dengan hujan yang deras. Waqala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah berkata, idza matal alim bakahul hutu fil ma. Ketika ahli ilmu wafat meninggal, maka ikan-ikan di lautan menangis. Wa tayr fil hawa, begitu juga burung yang terbang di awan, mereka menangis ketika ada seorang ahli ilmu meninggal. Wa yufqadu wajuhu wa la yunsa dzikruhu. Ketika ahli ilmu wafat, fisiknya lenyap, wajahnya lenyap, namun sebutannya itu, karya-karyanya, manfaat berkah ilmunya tidak akan dapat dilupakan. Itu akan menjadi sejarah. Wa qala Az-Zuhri rahimahullah berkata, al-ilmu zakarun wa la tuhibbuhu illa dzikranur rijal. Ilmu itu adalah jantan, dan tidak ada yang mencintai ilmu kecuali mereka yang betul-betul berjiwa jantan. Jadi ilmu adalah kejantanan. Tidak ada yang mencintai ilmu kecuali hanya dia yang betul-betul mempunyai jiwa yang jantan.